Saya sebagai orang Jogja, seperti adat yang kami lakukan untuk menyapa Bapak Ibu, saya selalu mengatakan tinebihno ing tulah sari. Jadi nanti kalau sampai ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, pada malam hari ini saya akan memulai dengan pembicaraan kita tentang jaringan intelektual yang selama ini tidak pernah diungkap oleh teman-teman para filolog, para arkeolog, para sejarawan yang selalu memegang pada prinsip bahwa perkembangan negara-negara di Nusantara ini selalu dipegang oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan di bidang politik. Nanti kita akan melihat tafsir-tafsir dari para orientalis dulu bahwa negeri ini seolah-olah tiap harinya itu hanya berperang loh. Di mana-mana itu berperang, di mana-mana itu ada kekacauan semacam itu. Tetapi pada kenyataannya tidak ada ya. Saya ingat itu salah satu teman dari arkeologi dari Palembang, Mbak Retno Purwanti. Beliau mengatakan itu bukti perang itu ternyata juga nggak pernah ada itu loh. Data tentang perang-perang itu entah itu artefak-artefak berbagai macam senjata, kemudian artefak-artefak tentang binatang-binatang yang menjadi sarana perang pada waktu itu, lalu bangkai-bangkai kereta itu tidak pernah kita jumpai itu loh. Baik di Sumatera maupun di Jawa, apalagi di tempat-tempat lain, itu kita tidak pernah menjumpai. Lalu sebenarnya itu apa sih? Kok jaringan kita itu bisa berinteraksi itu dari siapa itu loh? Ini yang menjadi pertanyaan yang selama ini selalu mengganggu pikiran saya ya itu. Bahwa kok kita ini selalu dikatakan kerajaan-kerajaan kita pada masa itu mengalami kejayaan, entah itu Sriwijaya, entah itu yang di Jawa itu. Mulai dari Tarumanegara, kemudian Sriwijaya, raja-raja di awal abad Masehi, Medang di Mataram kuno itu, kemudian nanti dilanjutkan ke Jawa Timur, mulai Empu Sindo, itu ternyata yang terjadi itu selalu jejak-jejak bahwa di situ ada pertikaian, perkelahian itu nyatanya ya tidak pernah ada itu loh. Lalu siapa yang menyambung kita ini? Siapa sih yang menjadi connected places yang selama ini terjadi itu loh. Dari rasa penasaran ini, saya itu melacak lebih lanjut. Saya ingat guru saya dulu, hormat saya pada mendiang Ibu Sumiati, Profesor Sumiati dari jurusan arkeologi Gajah Mada, itu yang selalu mendorong saya untuk melihat sejarah kita ini janganlah hanya pada masa Masehi saja. Karena pada masa-masa Masehi ini peradaban kita tuh sudah jadi, sudah matang. Tetapi proses pembentukannya itu kapan itu loh. Ini yang oleh para peneliti dulu, kita tuh selalu ada kata missing link itu. Setelah masa prasejarah yang paling akhir tidak ada sambungannya. Lalu mereka mengatakan ini adalah ada missing link. Waktu itu kebetulan pada tahun berapa ya saya masih belajar itu. Saya diberi inspirasi oleh mendiang Dr. Prentice ya di Leiden itu. Kemudian bersama-sama Dr. Alexander itu Adler, beliau selalu mengatakan pada saya, tolong kalau kamu mau melihat peradaban Nusantara itu, mulailah dari masa yang disebut missing link yang itu dapat masuk di dalam masa proto-sejarah, proto-historis itu. Ya waktu itu saya mendengar pertama kali, itu tahun 90-an saya mendengar itu. Lalu saya tidak begitu jelas ya itu apa sebenarnya itu. Kemudian saya melacak lebih lanjut sebetulnya. Saya berkonsultasi pada Profesor Stephen Lansing dari Amerika. Kemudian Mbak Sumiati itu selalu mengatakan, Mas Manu, tolong ini masa protohistoris ini dicermati betul tuh loh. Karena Mas Manu mempunyai kemampuan bahasa-bahasa India Selatan itu lebih dari satu. Tadinya saya memang tidak sengaja belajar bahasa-bahasa India yang kebetulan pada waktu itu mendapat kesempatan untuk mempelajari 19 bahasa India ya. Itu ada Hindi, ada Tamil, Marathi, ada Gujarati, Kannada, ada Himalaya, Tibet, apa itu ya. Saya melacak dari sana. Karena selama ini saya selalu mendengar bahwa kita bicara itu selalu banyak yang mengatakan bahwa Jawa ini dipengaruhi oleh India begitu. Pada masa berikutnya kita dipengaruhi oleh Persia.
Kemudian nanti masa kolonial kita ini dipengaruhi oleh tradisi Eropa itu. Nah, saya ini kok selalu merasa kecil ya. Kok orang kita, nenek moyang kita ini katanya mempunyai peradaban yang sangat jaya, tetapi mengapa selalu saja kita ini dipengaruhi oleh orang lain gitu. Apakah kebudayaan kita itu tidak berinteraksi dengan kebudayaan di luar kita ini gitu loh. Pada waktu itu saya dituntun untuk coba melihat apa yang disebut dengan komunikasi interkultural tuh. Ternyata itu saya melihat betul bahwa apa yang kita miliki itu juga diambil oleh orang-orang baik di Asia Selatan maupun di Asia yang sekarang Asia Tengah, yang Persia itu terutama. Saya melihat membaca teks-teks yang berbahasa India, entah itu Hindi, entah itu Tamil, entah itu Malayalam itu. Ternyata banyak juga elemen-elemen kebudayaan Jawa yang diambil oleh mereka itu loh. Jadi tidak benar kalau semata-mata kita ini selalu saja dipengaruhi itu. Kita tuh juga punya pengaruh di lingkungan mereka itu loh. Hanya syaratnya kita ini memang harus menguasai bahasa-bahasa India yang pada waktu itu ikut di dalam kancah komunikasi interkultural tuh. Yang saya temukan saat ini itu. Kemudian ada teman dari Amerika, itu namanya Nancy Dowling. Pada tahun 92 beliau meneliti ternyata banyak juga artefak-artefak yang dari India ternyata juga dijawakan itu. Bapak Ibu bisa membacanya itu di dalam majalah Indonesia yang berasal dari Cornell University tahun 92. Di sana kita jumpai tulisan ini Mbak Nancy Dowling ini. Itu satu-satunya jejak yang pernah saya jumpai bahwa orang kita ini juga berperan di dalam komunikasi interkultural itu. Disitulah saya lalu melacak lebih lanjut. Ini orang ini siapa sih sebenarnya yang melakukan komunikasi interkultural ini? Dari teks-teks berbahasa India, entah itu Hindi, entah itu Tamil, entah itu Malayalam, entah itu Tibet, ternyata memang perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan kebudayaan itu adalah ketika mereka itu melakukan apa yang disebut Tirta Yatra. Tirta Yatra. Tirta sendiri berasal dari kata Sanskerta dan itu dari kata ter yang artinya itu menyeberang. Jadi tirta itu sebenarnya tempat orang menyeberang atau menyeberangkan. Kemudian yatra itu adalah perjalanan dari kata ya dan tra. Ya, yayati itu artinya berjalan. Kemudian tra, ini kalau menurut orang barat, tra itu berarti alat atau sarana. Jadi yatra itu sarana untuk berjalan. Tetapi kalau kita kemudian melihat lebih lanjut, bagaimana nirukta atau etimologi orang-orang dari dunia timur sendiri, yatra itu ternyata itu dari kata ya dan tra itu dari kata ter juga, artinya menyeberangkan atau menyelamatkan. Jadi itu perjalanan yang menyelamatkan. Jadi Tirta Yatra itu adalah perjalanan ke tempat-tempat suci dalam rangka menyeberangkan atau menyeberangkan agar nanti kita akan mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya itu. Ini siapa yang melakukan Tirta Yatra? Ini siapa itu? Saya kemudian melacak teks Jawa kuno maupun teks-teks berbahasa India itu. Ternyata itu adalah lingkungan yang berekologi brahmanik gitu loh. Jadi yang meminta atau menyuruh orang itu melakukan Tirta Yatra itu sebetulnya adalah Brahmana untuk siswanya yang bernama Brahmacari atau Sramana dalam rangka dia itu melakukan pengembaraan di tempat-tempat suci dalam rangka menyelamatkan diri atau menyeberangkan diri ke keadaan yang lebih baik. Lalu saya tuh melacak lebih lanjut ya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan Tirta Yatra di situ. Ternyata ketika saya lacak lebih lanjut, di dalam setiap tempat tinggal para Brahmana yang disebut dengan nama asrama, ternyata di dalam asrama para Brahmana ini mengajarkan 377 macam pengetahuan.
mulai dari pengetahuan yang bersifat filosofi, kemudian yang bersifat intelektual, kemudian ada pengajaran tentang teknologi. Ini teknologi ini juga berbagai macam. Ya, ada teknologi tentang metalurgi, astronomi, pertanian, ilmu tentang zoologi apa itu ya, bahkan sampai apa yang disebut dengan nama petrologi, ada pedologi ya, ternyata itu diajarkan di sana, diajarkan oleh Brahmana itu kepada para brahmacarinya itu loh. Di samping itu juga diajarkan tentang seni, diajarkan tentang bahasa, diajarkan tentang religi itu ya. Jadi pada waktu itu seorang brahmacari itu harus menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Ini untuk menyempurnakan ilmunya itu, seorang brahmacari itu diwajibkan untuk melakukan tirta yatra. Artinya dia harus menyeberang ke asrama-asrama yang lain untuk memperoleh penyempurnaan ilmu pengetahuannya. Dan itu wilayahnya itu tidak hanya di Jawa apapun di Sumatera, tetapi juga di luar ini sampai di Asia Selatan, di tempat-tempat asrama-asrama baik di Asia Tenggara maupun di Asia Selatan itu. Karena ini saling interaksi itu antara Brahmana yang satu dengan Brahmana yang lain, mengirim brahmacarinya ke satu tempat ke tempat yang lain, maka disinilah kemudian terjalin jaringan intelektual di lingkungan para Brahmana ini. Itulah yang ingin saya tekankan, bahwa sebenarnya yang merintis untuk perjalanan para intelektual itu pada waktu itu adalah lingkungan para Brahmana. Jadi yang namanya nanti kesatria melakukan itu setelah mereka dinyatakan lulus dari asrama seorang Brahmana itu. Kita tahu bahwa nanti di dalam asrama Brahmana berlaku apa yang disebut dengan nama catur asrama. Yang pertama itu ketika seorang brahmacari ini masih digembleng oleh Brahmana, dia menjadi seorang brahmacari. Setelah lulus, katakanlah begitu, dia akan mendapat pembayatan yang disebut dengan nama upanayana, ditandai dengan diberi serempang upawita. Setelah itu, mereka yang kemudian dari lingkungan kesatria, mereka akan pulang untuk membangun rumah tangga. Maka dia disebut sebagai seorang grihasti, membangun rumah tangga. Tetapi memang ada yang tetap melanjutkan sebagai seorang brahmana. Tetapi nanti yang dari lingkungan kesatria, mereka akan kembali ke tempat masing-masing untuk membangun rumah tangga yang berupa negerinya itu. Dari situ kemudian orang tua dari satria itu meninggalkan rumahnya, entah istananya, kemudian mereka itu tinggal di hutan menjadi seorang wanaprastin. Di sana mereka memperdalam kehidupan yang sifatnya itu filosofi. Setelah itu mereka itu sampai ke tataran yang keempat yang bernama samnyasa atau samnyasin, saat-saat mereka itu menunggu masa-masa kemoksaannya itu. Inilah agaknya nanti ksatria ini itu mengikuti apa yang dilakukan oleh para brahmana yang pada waktu itu telah mengajarkan bagaimana mereka itu dapat berkomunikasi interkultural itu dengan ksatria-ksatria di wilayah yang lain itu loh. Jadi sebetulnya jaringan pertama yang membangun adalah kaum brahmana ini, yaitu melalui tirta yatranya itu. Maka kejayaan pada masa itu, entah itu Sriwijaya, entah itu Majapahit, selalu ditandai dengan kejayaan yang sifatnya itu santai ya, tenang. Hanya sekarang ini, kita ini banyak sekali membaca penelitian para orientalis pada masa itu dari negeri asing itu yang selalu menekankan ada teori konflik gitu loh. Jadi apa-apa itu harus ada konfliknya. Padahal di dalam kenyataan, kalau kita membaca data, entah itu berupa teks, entah itu berupa data ikonografi, data prasasti, itu yang seperti dikatakan para orientalis itu ternyata tidak terjadi itu loh. Jadi yang kita jumpa itu adalah ketenangan di mana-mana itu. Maka jalinan antara satu dengan yang lain selalu terjaga itu. Nanti ketika kita sekarang ini baru rame-ramenya ya, sekarang ini
orang bicara tentang jalur rempah itu ternyata mereka itu juga dulu-dulunya itu mengikuti jalur Tirta Yatra yang sudah dibangun oleh para Brahmana. Maka yang di Nusantara ini yang namanya jalur rempah itu juga tidak pernah ada rame-rame apa-apa itu loh. Selalu berjalan dengan harmonis gitu loh. Ini setelah dibaca oleh para orientalis itu, kok lalu muncul banyak konflik itu loh ya, saya itu nggak tahu. Padahal datanya itu nggak ada itu loh. Data tekstual itu tidak pernah saya jumpai, baik yang berbahasa Jawa kuno ataupun yang bahasa India yang lain itu loh. Ini sudah saya lacak sampai sudah hampir 40 tahun saya menjalankan ini. Tapi saya tidak pernah menjumpai bahwa teori konflik itu ada itu loh. Ternyata enggak sama sekali itu loh. Itu loh yang saya heran itu. Maka berbagai macam data yang selama ini selalu dikatakan adanya perang, adanya konflik satu dengan yang lain itu juga menurut saya itu adalah rekonstruksi para orientalis dulu. Yang kadang-kadang mereka tidak menggunakan teks itu dengan sempurna. Akibatnya kita ini selalu jadi korban seolah-olah kita ini menjadi bangsa yang selalu berkonflik antara satu dengan yang lain. Padahal itu tidak terjadi loh. Coba kalau kita membaca teks dari Bugis, teks dari Batak, teks dari Nusa Tenggara Timur, misalnya Nusa Tenggara Barat, dari Sumbawa, dari Ternate, ya itu tuh enggak ada ya. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan ceramah tentang jalur rempah di Maluku itu. Kalau saya memegang datanya, ternyata apa yang dikatakan bahwa ada konflik itu tidak ada ya, itu tidak terjadi loh. Tetapi peneliti kita sekarang ini selalu beranggapan bahwa di situ tuh ada konflik gitu loh. Agaknya teori manajemen konflik itu kemudian muncul ya di antara para sejarawan kita, para sarjana kita ini. Banyak sekali seperti itu. Jadi antara kita dengan tetangga-tetangga kita seolah-olah itu ada konflik itu. Padahal dalam kenyataan tidak didukung oleh data tekstual itu. Kalau kita memakai prasasti apalagi, prasasti itu kan cakupannya itu jelas bahwa kebanyakan prasasti itu dikeluarkan oleh raja dalam rangka untuk untuk membangun suatu sima, tanah sima itu. Nah ini juga masalahnya tidak lagi masalah kompleks macam itu. Lalu antar negara, antara Sriwijaya kemudian dengan kerajaan-kerajaan yang lain di sekitarnya, Majapahit di lingkungan sekitarnya, itu juga tidak pernah ada konflik-konflik seperti yang selalu dikatakan oleh orang-orang selama ini itu loh. Itu yang saya agak curiga dengan hasil penelitian-penelitian itu. Baru saja kami mengadakan seminar tentang Bubat misalnya. Ternyata Bubat ini juga bukannya tidak ada, tetapi itu adalah ekologi Brahmana. Jadi semuanya itu adalah ekologi Brahmana. Kalau di situ ada kisah perang, itu mesti dalam rangka upacara yajna. Nah sekarang masalahnya itu, mari kita mencoba melacak dengan lebih cermat, dengan lebih jeli budaya-budaya yang dikenal di lingkungan para Brahmana ini. Agar kita tidak mudah saling curiga itu loh. Ya saya sangat menyesal mengapa antara orang Jawa dengan orang Sunda ini selalu dikatakan berkonflik itu. Padahal dalam kenyataan juga tidak seperti itu. Ini orang Sunda dengan orang Jawa juga tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Jadi nanti kita dengan tetangga-tetangga kita juga begitu. Hanya yang perlu kita ketahui sekarang ini bagaimana kita memahami budayanya atau ekologinya para Brahmana. Misalnya ya itu di dalam setiap negara seperti Sriwijaya, seperti Majapahit, negara-negara besar semacam itu mesti nanti akan ada 3 upacara yang harus dijalani. Yang pertama itu nanti ada Raja Suya, ada Ranayasnya, dan ada Aswamedha. Itu mesti ada itu loh. Hanya masalahnya sekarang bagaimana kita pandai-pandai untuk melacak di sumber mana yang ada ini. Ini butuh pembacaan filologis yang luar biasa. Dan kita jangan berprasangka dulu itu loh. Kita membaca dulu teks ini dengan apa adanya. Karena selama ini yang diajarkan filologi kita di Indonesia ini juga filologi yang berasal dari Leiden terutama, itu yang memang mengajarkannya ya tidak pernah masuk ke dalam proses hermeneutik Brahmanik itu enggak pernah. Sehingga kita tidak pernah tahu yang sebenarnya terjadi itu apa gitu loh.
bahwa di situ ada peristiwa Ranayasnya, kita nggak tahu gitu loh. Yang tahu di situ tuh ada peperangan, banyak korban semacam itu. Padahal itu ya menurut saya tidak ada sebenarnya itu. Kemudian kenapa kok seperti Sriwijaya, Majapahit sebagai negara yang besar, tetapi kok kemudian katanya diserang oleh yang lain. Misalnya kalau Majapahit diserang oleh Demak itu. Kalau menurut saya ya itu di dalam hermeneutika Brahmanik yang namanya negara yang berlandaskan pada Hindu tidak usah diserang. Kalau sudah 9 kurun waktu itu mesti akan mengalami mahapralaya. Itu mesti terjadi dan nanti akan ada diikuti oleh berikutnya ada utpati, stiti, pralina, terus akan semacam itu. Jadi tidak usah diserang oleh Demak pun Majapahit ini sudah masanya habis, itu sudah sampai mahapralaya itu. Jadi tidak perlu ada kisah itu membunuh ayahnya dan sebagainya. Itu datanya juga tidak ada itu loh. Ini yang saya kadang-kadang itu merasa kok kita ini kok menjadi bangsa yang seperti tidak beradab ya, tidak ada penghormatan pada orang tuanya dan sebagainya itu. Sebetulnya itu tidak itu. Jadi pada masanya itu sudah akan mengalami mahapralaya, bukan hancur ya, akan mengalami mahapralaya. Itu sudah dengan sendirinya itu loh. Nah inilah coba kita renungkan kembali untuk melihat data yang kita miliki ini, bagaimana ekologi Brahmana ini benar-benar menjalin jaringan intelektual kita tuh. Sehingga ini akan menghasilkan berbagai macam munculnya kerajaan-kerajaan yang jaya. Kemudian akan menghasilkan jalur rempah misalnya. Bahkan nanti mungkin kita akan mendapatkan juga ada jalur sutra dan sebagainya itu. Kemudian komunikasi interkultural dengan negara-negara yang sekarang tetangga kita begitu. Yang tadinya itu adalah suatu wilayah tempat kita untuk melakukan komunikasi interkultural itu. Jadi untuk memahami semacam ini memang kita harus mempunyai pemahaman tentang bahasa-bahasa, jangan hanya bahasa Jawa kuno dan Sanskerta, tetapi juga bahasa-bahasa India yang lain. Karena bahasa-bahasa itu juga merekam apa yang milik kita itu loh. Yang tidak pernah kita lakukan itu, kita melacak kebudayaan kita di dalam bahasa-bahasa India yang lain itu loh. Dan kenyataannya itu banyak datanya. Misalnya di dalam tradisi teks Himalaya, saya berikan salah satu contoh ya, untuk di daerah Mataram kuno yang sekarang menjadi Yogyakarta ini, kalau kita masuk ke dalam tradisi Mahabharata misalnya, itu di dalam tradisi Jawa ini muncul seorang tokoh yang bernama Banowati. Oleh Pak Purbocaroko dulu dikatakan bahwa Yuswadipuro ini seorang pujangga yang tidak tahu bahasa Jawa kuno. Karena Banomanti atau Banowati ini adalah epitet untuk Drupadi. Jadi Drupadi Banomanti itu adalah Drupadi yang sangat cantik begitu. Tetapi nanti kalau kita lihat, kita cermati lebih lanjut di Jawa ini, terutama di Yogyakarta dan Surakarta misalnya itu, ternyata Banowati ini adalah istri Duryudana. Dia adalah putri. Ternyata data ini dapat kita jumpai di dalam Mahabharata yang berbahasa Himalaya. Ternyata ada ini, bahwa Banowati ini sudah menjadi seorang putri dan itu menjadi istri Duryudana itu loh. Jadi inilah yang perlu kita pertegas lagi. Kita lacak betul lah itu. Banyak milik kita yang diambil oleh mereka-mereka juga itu. Tapi memang kita harus mempunyai pengetahuan bahasa-bahasa India selain Sanskerta gitu. Jadi agak berat mungkin ya untuk melacak seperti ini karena kita harus bisa bahasa-bahasa ya seperti Hindi, Malayalam, Tamil apa itu. Ini tidak mudah. Sementara kita bahasa Jawa kuno kita ini juga kita harus hati-hati. Ini bahasa Jawa kunonya siapa? Karena bahasa Jawa kunonya nanti para Brahmana dengan para kawi istana itu juga beda. Jadi kalau menurut saya sebetulnya ada klasifikasi seperti sekarang ini, ada bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa pertengahan, ini adalah simplifikasi yang sebetulnya itu tidak real, karena ini beda. Ya karena yang disebut Jawa pertengahan itu sebetulnya adalah bahasanya para Brahmana. Sementara apa yang ada di dalam kakawin itu bahasanya para kawi, yang ada di dalam istana Jawa pada masa itu.
Jadi hasil para Brahmana dengan para Kawi jelas gramatikanya saja beda. Gramatikanya sangat berbeda. Kalau saya selama ini kalau mendengar bahwa seperti kisah Bubat itu adalah buatan orang-orang Belanda, bagi saya itu jelas bukan ya, karena untuk menampilkan karya sastra yang mempunyai sistem tembang yang berasal dari lingkungan Brahmana tidak pernah dijumpai di dalam keraton atau istana-istana pada masa itu. Lalu dikatakan bahwa itu ditulis di Bali. Kalau itu disalin di Bali, saya percaya ya. Tetapi apakah itu diciptakan di Bali? Itu ternyata juga tidak. Itu banyak data yang menunjukkan bahwa asrama-asrama kita yang ada di gunung, misalnya Gunung Wilis, kemudian seperti Gunung Anjasmoro, kemudian kalau sekarang itu yang baru banyak diteliti itu yang ada di lereng Merapi Merbabu, itu memang asrama-asrama yang dikuasai oleh para Brahmana itu. Jadi ekologi para Brahmana ini demikian kuat menguasai kebudayaan kita Jawa pada masa lalu itu loh. Nah ini yang tidak pernah kita lakukan seperti itu. Saya kira saya ingin mengakhiri pembicaraan saya ingin mengajak Bapak Ibu atau semuanya untuk berdiskusi bersama-sama itu untuk membicarakan persoalan ini. Ini saya kembalikan waktunya ya Mas, silakan monggo. Mari kita mulai berdiskusi saja.